Ngobrol Cuan Aman. Nah, di episode kita kali ini kita tuh bakal membahas topik yang sangat penting di dalam dunia keuangan, yaitu resiko pembiayaan. Nah, kalian tuh pernah kepikiran nggak sih, kenapa lembaga keuangan itu harus benar-benar selektif dalam memberikan pembiayaannya? Nah, ternyata di balik itu semua ada proses manajemen risiko yang sangat penting kali untuk kita bahas. Hari ini aku nggak sendirian guys, kita kedatangan kamu yang nggak kalah spesialnya dengan topik kita hari ini, yaitu ada Kakak Mira Afriani sebagai narasumber kita, yaitu pakar keuangan Indonesia. Selamat datang Kak. Halo. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Jujur saya deg-degan ya Kak, soalnya first time saya diundang di podcast Ngobrol Cuan Aman bareng Kak Nisa. Terharu banget ya Kak dengernya. Oke Kak, sebelum kita jauh-jauh membahas mengenai jenis-jenis pembiayaan itu sendiri, sebenarnya apa sih pengertian dari resiko pembiayaan? Jadi resiko pembiayaan itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian akibat pihak penerima pembiayaan itu gagal memenuhi kewajibannya. Misalnya dalam perbankan syariah, ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran tepat waktu, maka lembaga pembiayaan akan menghadapi resiko kerugian. Berarti sederhananya ini seperti kita meminjamkan uang ke seseorang, tapi ada kemungkinan uang itu tidak kembali lagi kepada kita. Betul sekali Kak, dalam istilah umum itu disebut kredit macet ya. Kalau dalam perbankan syariah konsepnya sama, cuma akadnya aja yang beda. Oke, berarti kalau di perbankan syariah itu terkenal dengan akad-akadnya ya Kak? Iya bener Kak, akad-akad dalam perbankan syariah itu kan banyak dan unik-unik ya. Tapi masih banyak nih sebagian masyarakat tuh yang belum mengerti bagaimana akad dalam perbankan syariah itu. Emang sih kalau dilihat sekilas penggunaan akad di perbankan syariah itu cukup ribet dibandingkan konvensional yang langsung to the point pakai sistem kredit berbunga. Tapi justru di situ letak pentingnya. Penting gimana tuh Kak? Karena Kak, akad di perbankan syariah itu bukan sekedar formalitas saja, tetapi akad ini menentukan apakah transaksi itu halal atau tidak. Ibaratnya itu seperti pernikahan Kak, yang mana dua orang itu nggak bisa langsung dianggap sah kan kalau belum adanya akad. Kayak gitu juga lah dalam perbankan syariah. Akad itu menjadi dasar yang mengikat dan memastikan setiap transaksi itu sesuai dengan prinsip syariah. Oke Kak, bisa kasih penjelasan sedikit nggak apa aja sih akad-akad dalam perbankan syariah supaya teman-teman di rumah tuh paham dan nggak bingung lagi nih? Jadi kalau dalam perbankan syariah itu Kak, akad-akadnya itu ada 6 jenis. Yang pertama itu ada akad jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Kedua ada akad bagi hasil, yaitu akad mudharabah, musyarakah, sama musyarakah mutanafisah. Yang ketiga ada akad sewa menyewa. Yang keempat akad pinjaman, yaitu akad qard. Terus yang terakhir itu ada akad titipan, yaitu akad wadiah. Yang mana dari semua akad-akad dalam perbankan syariah ini yang bisa menimbulkan terjadinya risiko pembiayaan tergantung jenis akad yang digunakan. Nah Kak, kalau kita bahas mengenai risiko jenis-jenis pembiayaan nih Kak, dalam perbankan sendiri itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada resiko kredit. Resiko kredit ini adalah resiko ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai akad. Misalnya, ada nasabah mengambil pembiayaan usaha menggunakan akad murabahah. Ternyata dia tidak mampu membayar cicilan dengan tepat waktu, sehingga terjadilah resiko gagal bayar. Berarti mirip seperti kredit macet yang ada di bank konvensional ya? Iya betul lah, secara konsep iya mirip. Cuman kalau di perbankan syariah ini kan pakai akad, kalau di konven enggak. Oke, lalu setelah itu gimana Pak? Nah selain itu ada namanya resiko likuiditas. Resiko ini muncul ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya dalam waktu yang bersamaan nasabah ini ingin menarik tabungannya, sementara dana bank sedang banyak disalurkan ke pembiayaan jangka panjang. Berarti uangnya itu kan nyangkut di pembiayaan ya Kak? Sementara yang mau diambil nasabah itu tunainya ya? Iya, itu yang membuat bank biasanya kesulitan menyediakan dana cepat. Dan selanjutnya itu ada risiko operasional. Ini berkaitan dengan kesalahan sistem, kelalaian manusia, atau bahkan kegagalan prosedur internal. Misalnya pegawai bank yang salah memasukkan data akad, terus salah menaruh jumlah pembiayaan atau tenor cicilannya.
Wah, kelihatannya sepele banget ya kak. Padahal dampaknya bisa sangat besar ya kak. Besar, bisa merugikan bank maupun nasabahnya, bahkan pegawainya itu sendiri. Jadi kak, kalau misalnya nih pegawai bank itu salah input data, misalnya ada nasabah nih mau setor tunai 1 juta rupiah, tapi dia tuh salah naruh angka nolnya itu menjadi 10 juta. Nah, itu yang menanggung kerugiannya tuh siapa ya kak? Nah, kalau kasus seperti ini masih termasuk dalam resiko operasional ya. Dan tanggung jawab awal biasanya itu masih tanggung jawab pihak bank. Tapi karena ini kasusnya kelalaian dari si pegawai, maka si pegawai itu yang harus menanggung kerugian. Oke kak. Berarti resiko selanjutnya ini apa nih kak? Resiko yang keempat itu ada resiko pasar. Resiko ini timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi nilai tukar atau harga komoditas. Misalnya bank syariah itu memberikan pembiayaan kepada nasabah yang menjalankan usaha impor ke luar negeri. Pembiayaan itu kan menggunakan mata uang asing ya, yang bergantung sama dolar. Ternyata beberapa bulan kemudian rupiah itu tiba-tiba melemah. Akibatnya biaya impor menjadi jauh lebih mahal, sehingga si nasabah ini kesulitan membayar kewajibannya. Nah, resiko yang terakhir itu ada resiko kepatuhan syariah. Misalnya itu perbankan syariah ini ternyata dalam praktiknya itu ada unsur yang tidak sesuai syariah, seperti akadnya itu ternyata nggak jelas dan mendekati riba. Wah, itu tuh bukan cuma masalah teknis saja ya kak? Iya, dampaknya bisa ke reputasi bank, terus kepercayaan masyarakat bisa menurun, karena inti dari bank syariah itu kan adalah kepatuhan dari prinsip Islam. Oke, setelah kita tahu nih jenis-jenis resikonya, yang paling penting selanjutnya itu adalah bagaimana cara mengelola resiko itu sendiri. Nah, karena resiko itu pasti ada, tapi yang menentukannya itu bagaimana kita kan yang mengendalikannya kak. Jadi bagaimana nih proses manajemen risiko pembiayaan dilakukan oleh perbankan syariah itu sendiri? Ya, manajemen risiko pembiayaan itu sebenarnya adalah cara bank untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan kerugian dari pembiayaan yang diberikan. Jadi biasanya bank akan melakukan langkah pertama dimulai dari analisis sebelum pembiayaan diberikan. Di sini bank akan menilai apakah calon nasabah itu layak dibiayai atau tidak. Misalnya, bank ini akan melihat dari usahanya, penghasilannya, dan kemampuannya. Kemudian setelah pembiayaan berjalan, bank akan melakukan pemantauan atau monitoring. Artinya, bank tidak langsung lepas tangan, tapi tetap mengawasi apakah usaha nasabah berjalan lancar atau tidak. Kalau mulai ada tanda-tanda masalah nih, misalnya nasabah telat bayar, maka bank akan melakukan tindakan pencegahan seperti menghubungi si nasabah, memberikan solusi atau restrukturisasi pembiayaan agar tidak semakin bermasalah. Dan yang tidak kalah penting, dalam perbankan syariah ada pengawasan kepatuhan syariah yang diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Wah, seru banget sih kak pembahasan kita hari ini. Ternyata ya, manajemen risiko dalam perbankan syariah ini tuh benar-benar tertata mulai dari tahap awal sampai pengawasan setelah pembiayaan itu berjalan gitu kak. A few moments later. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, resiko pembiayaan itu bukan hanya soal pinjaman gagal bayar, tetapi juga bagaimana lembaga keuangan itu mengelola keamanan dan keberlanjutan pembiayaan. Terima kasih banyak untuk narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Sama-sama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah Kakak Mira sampaikan. Sampai jumpa di PR Podcast kita selanjutnya. Bye-bye.